Di situ dia dengan modus dengan cara menabrak korban. Kebetulan yang ditabrak ini ya anak-anak masih bawah umur semua. Jadi rata-rata paling tua 18 tahun. Selamat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Citra Bunga. Kembali lagi di Memorandum Channel yang menyiarkan berita-berita kasus kriminal dan hukum yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan. Tim anti-bandit Polsek Rungkut berhasil meringkus 3 anggota komplotan begal yang terkenal sadis dalam beraksi. Mereka masing-masing, Budi Rosi alias Rosi 24 tahun, warga Jalan Brebek Gang IG. Satria Bagus Pratama 19 tahun, warga Jalan Tambak Sumur, Sidoarjo. Sementara satu pelaku yang menjadi otak komplotan adalah Toreta Yuniawan alias Bleki 31 tahun, warga Jalan Panduk, Surabaya. Ketiga bandit jalanan itu disergap di lokasi dan waktu berbeda. Tersangka Rosi diamankan saat merampas barang korban di Jalan Ir Soekarno, Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022 dini hari. Sementara Bleki dan Satria diamankan di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian di daerah Medokan Ayu sore harinya, Minggu tanggal 23 Januari tahun 2022. Kanit Reskrim Ibtu Joko Susanto menjelaskan, modus yang dilakukan para pelaku ini terbilang cara lama. Modusnya adalah menuduh korban menabrak teman atau saudaranya. Cara itu yang kerap dilakukan komplotan ini dalam melancarkan aksinya. Sementara dalam kasus ini, bermula saat korban Rifki Davi berniat pulang dari lokasi nongkrong di kawasan Pondok Chandra ke rumahnya di Jalan Kedung Baru. Saat itu, ia berboncengan dengan Dika dan Ramdan. Di motor satunya, teman Davi yakni Nanda berboncengan dengan Irsyad. Seperti biasa mereka berkendara beriringan. Setiba di jembatan perbatasan antara Surabaya Sidoarjo, motor yang dikendarai Davi Ces ditabrak motor yang ditumpangi tersangka Rosi DKK. Akibat tabrakan tersebut korban terpental dari motor beberapa meter dan mengalami luka. Di saat itu, teman korban yakni Nanda yang tidak tahu menahu tabrakan tersebut didatangi oleh para tersangka. Nanda serta Irsyad dituduh pemicu dari kecelakaan itu. Padahal, dengan jelas 3 pelaku sengaja menabrakkan motornya ke bagian samping motor yang dikendarai Davi. Tersangka Rosi kemudian memerintahkan Bleki untuk membawa motor jenis Honda Beat milik korban sebagai jaminan. Meski sudah menurut kemauan tersangka, para korban masih mendapatkan pukulan dari salah satu tersangka. Setelah aksi pemukulan, tersangka Bleki lantas membawa ketiga korban Davi serta Dika ke arah utara. Namun, bukannya ke kantor polisi, tersangka menggiring korban ke kawasan Penjaringan Sari. Di seberang kantor Geraha YKP, kedua korban diminta Bleki untuk turun dari motor. Setelah menguasai HP dan motor korban, tersangka Bleki meninggalkan korban di lokasi. Rencananya buat beli apa mas? Uangnya kalau laku motornya? Nyabu ya? Minum. Nyabu nggak? Enggak pak, buat bayar utang juga pak. Utang apa? Utang di warkop. Warkop. Berapa kali mas? Sekali ini pak. Kamu lakukan berapa kali ditanya? Sekali kan? Kali. Iya. Dapat pikiran legal ini dari mana mas? Nggak ada. Itu. Di lokasi lain, Rosi membonceng korban Nanda, Irsad dan Ramdan. Rosi mengajak 3 korban berkeliling dengan dalih mencari keberadaan korban lain. Saat depan kedai bebek Harisa, tersangka Rosi meminta turun para korban. Seperti yang dilakukan Bleki, Rosi meminta HP milik para korban. Namun, saat itu para korban tidak memberikan HP miliknya. Saat disergap, tersangka Bleki dan Satria sempat mengelak. Setelah ditegaskan, mereka baru mengakui perbuatannya. Kepada petugas, pelaku menyembunyikan barang bukti motor di balai RW. Ya. Untuk kasus perampasan ini kejadiannya di mana? Mer, ya. Arah Pondok Chandra masuk ke wilayah Surabaya. Di situ dia dengan modus dengan cara menabrak korban. Kebetulan yang ditabrak ini ya anak-anak masih bawah umur semua. Jadi rata-rata paling tua 18 tahun. Setelah nabrak motor ini dialihkan ke arah yang lain, diambil dengan dampak di satu tempat
yang di sini sudah memisahkan antara si temannya satu dengan yang lain. Artinya di tempatnya di depan GKP itu motor langsung secara paksa untuk diminta beserta dengan HP gitu. Jadi kan semuanya terpisah dengan cara juga dipukul sama si pelaku ini. Pengakuannya dan Terus sementara pengakuan tetap namanya pelaku pasti dia menutupi dengan kesalahannya, tapi kita tetap upaya untuk secara profesional untuk pengungkapan ini. Hanya sekali aja pengakuannya. ada gimana? Terima kasih sudah menonton channel kita.